Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Raffi Ahmadira. Izinkan pada kesempatan ini saya menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Gerakan Black Lives Matter sebagai gerakan transnasional dalam melawan rasisme. Rasisme merupakan bentuk tindakan atau kepercayaan yang mencerminkan bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas biologis terpisah yang disebut dengan ras. Hal ini membuat suatu ras tertentu menjadi lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Di Amerika Serikat, isu rasisme telah ada sejak zaman kolonial yaitu tahun 1700-an. Hal itu diawali dengan orang-orang yang berasal dari Afrika dikirim ke Amerika untuk dijadikan budak atau pelayan orang berkulit putih. Hal inilah yang menyebabkan orang kulit putih memiliki keunggulan dalam berbagai bidang dibandingkan orang kulit hitam yang saat itu hanya melayani orang kulit putih saja. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1964, Presiden Lyndon B. Johnson telah menandatangani Civil Rights Act yang menyatakan bahwa semua bentuk keragaman seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, serta asal kebangsaan merupakan hal yang telah legal di Amerika Serikat. Dengan ditandatanganinya undang-undang tersebut telah menunjukkan bahwa persoalan rasisme di Amerika Serikat telah usai. Meskipun persoalan rasisme di Amerika Serikat telah usai, namun selama 50 tahun terakhir pengasingan rasial masih tetap ada hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, di mana dunia digembarkan oleh kasus yang menimpa George Floyd, seorang pria berkulit hitam yang meninggal setelah lehernya ditindih menggunakan lutut oleh seorang polisi berkulit putih di wilayah Minneapolis, Amerika Serikat. Kematian Floyd telah menambah daftar terbaru dari serangkaian insiden serupa di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan kemarahan massa serta demo anti-rasisme di berbagai wilayah Amerika Serikat yang kemudian menjalar ke kota-kota besar di sejumlah negara lainnya. Unjuk rasa yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap berjalan meskipun sebagian besar dari para demonstran terlihat menggunakan masker. Hal inilah yang membuat Black Lives Matter menjadi perhatian masyarakat luas. Sejumlah artis dalam dunia hiburan dan musik secara terbuka juga menyerukan keadilan bagi George Floyd dan dukungannya atas gerakan Black Lives Matter. Menurut Alvin Tillery, Black Lives Matter telah berkembang dari sebuah aksi sosial menjadi gerakan sosial. Black Lives yang diperkuat oleh media sosial. Black Lives Matter merupakan sebuah gerakan sosial yang berasal dari pengalaman orang kulit hitam di Amerika yang mendorong perlawanan aktif terhadap hak dalam kehidupan orang kulit hitam. Gerakan Black Lives Matter berawal pada tahun 2013 setelah Alicia Garza mengunggah ungkapan kemarahannya di Facebook yang berupa, orang-orang kulit hitam, aku mencintaimu, aku mencintai kita, dan nyawa kita berarti. Garza marah atas bebasnya George Zimmerman, seorang relawan untuk pengawasan lingkungan, dari tuduhan pembunuhan Trayvon Martin, seorang remaja berkulit hitam yang saat itu hanya dianggap yang hanya tampak mencurigakan saja. Unggahan tersebut diunggah ulang oleh Patricia dan diakhiri dengan hashtag Black Lives Matter. Berkat kemudahan akses informasi, unggahan Garza dan Patricia yang disertai hashtag Black Lives Matter ini selalu digunakan orang-orang ketika munculnya kasus rasisme dan ketidakadilan terhadap keluarga kulit hitam lagi. Garza, Patricia, dan Opal Tometi kemudian memprakarsai pembentukan Black Lives Matter. Gerakan ini berlandasan pada nilai hak asasi manusia yang awalnya hanya berfokus pada rasisme anti-Afrika Amerika di Amerika Serikat atas ketidakadilan yang diterima oleh orang kulit hitam dari tindakan lembaga hukum dan kebijakan yang membantu memberlakukan ketidakadilan tersebut. Black Lives Matter lebih berfokus pada perjuangan untuk membuat kehidupan orang kulit hitam bebas dari dehumanisasi dibandingkan pengubahan undang-undang. Gerakan sosial ini telah menyebar ke beberapa negara lainnya seperti Kanada, Inggris, dan Australia. Hal inilah yang menyebabkan gerakan Black Lives Matter dapat dikatakan sebagai gerakan transnasional, dikarenakan gerakannya mampu melewati lintas batas tanpa harus ada mobilisasi langsung ke negara-negara lain. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang saya ingin ajukan yaitu bagaimana gerakan Black Lives Matter menjadi gerakan transnasional dalam melawan rasisme. Sedangkan tujuan penelitian saya yaitu mendeskripsikan gerakan Black Lives Matter
di Amerika Serikat berhasil menjangkau berbagai negara dan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan transnasional dalam melawan rasisme. Manfaat penelitian saya ada dua, yaitu yang pertama secara akademis, untuk menambah pengetahuan tentang gerakan Black Lives Matter yang diketahui sebagai gerakan domestik di Amerika Serikat dalam melawan rasisme, kemudian berkembang menjadi gerakan yang menarik perhatian semua masyarakat dunia. Yang kedua secara praktis, yaitu menjadi tambahan wawasan terkait permasalahan yang sama dan dapat menjadi acuan bagi gerakan lainnya untuk melakukan suatu aksi sosial. Dalam menganalisis gerakan Black Lives Matter sebagai gerakan transnasional, saya menggunakan 5 studi pustaka yang dianggap relevan membantu mengembangkan pengetahuan yang akan diteliti. Yang pertama, dalam jurnal Black Lives Matter and the Civil Rights Movement, A Comparative Analysis of Two Social Movements in the United States, karya Dewey M. Clayton. Yang kedua, jurnal Black Lives Matter, Reframing the Next Wave of Black Liberation, karya Amanda De Clark, Prentice A. Densler, dan Ashley. Yang ketiga, tesis Tanika Sisko, yaitu #Black Lives Matter This Generation Civil Rights Movement. Yang keempat, jurnal karya Alvin B. Tillery Jr. dengan judul What Kind of Movement is Black Lives Matter? The View from Twitter. Dan yang kelima, melalui buku The Making of Black Lives Matter, A Brief History of an Idea, karya Christopher J. Lebron. Dalam penelitian ini, saya menggunakan konsep gerakan transnasional, merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial. Dalam buku Global Sosiologi karya Robin Cohen dan Paul Kennedy, menjelaskan ada beberapa karakteristik yang mengkategorikan sebuah gerakan sosial menjadi gerakan transnasional, seperti aktivitas jarak jauh, fenomena yang dihadapi bersifat lintas batas, ketiga, mengintensifkan proses pembangunan kelompok dan memperkuat jaringan aktivitas yang bersifat tidak mengikat. Namun, dalam melakukan penelitiannya, Robin Cohen dan Paul Kennedy lebih mengacu pada penelitian Charles Tilly. Tilly berpendapat bahwa penyebab terjadinya gerakan sosial karena adanya pemimpin yang melakukan mobilisasi sumber daya kelompok. Tilly juga berpendapat bahwa gerakan sosial transnasional merupakan gerakan berupa komunikasi elektronik seperti media massa atau media sosial dan dalam mengkoordinasikan suatu gerakan secara internasional. Analisis ini juga didukung dengan mengidentifikasi teori mobilisasi sumber daya sebagai teori yang menjelaskan indikator gerakan sosial transnasional. Teori mobilisasi sumber daya ini berfokus pada proses-proses sosial yang memungkinkan untuk muncul dan menghasilkan suatu gerakan. Dalam jurnal Resource Mobilization and Social Movement, A Partial Theory, McCarthy dan Zalt berpendapat bahwa strategi dan taktik dalam mobilisasi sumber daya tidak hanya berupa interaksi antara gerakan dan otoritas yang diterima, tetapi juga memiliki langkah-langkah yang strategis sebagai upaya membentuk gerakan sosial transnasional. Di antaranya, yang pertama, mobilisasi sumber daya moral, yang ditandai dengan terwujudnya suatu legitimasi berupa dukungan publik seperti simpati masyarakat dan dukungan tokoh. Hal tersebut dapat dilihat dalam perjalanan gerakan Black Lives Matter yang mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan yang tersebar di beberapa negara. Yang kedua, mobilisasi sumber daya manusia, yang ditandai dengan adanya komunikasi berupa media online. Dalam hal ini, gerakan Black Lives Matter memanfaatkan media sosial seperti akun Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyebarkan informasi serta memberi tempat pada simpatisan untuk saling berbagi informasi dan mengajak simpatisan lain bergabung dan menyuarakan protes. Yang ketiga, mobilisasi sumber daya material dengan adanya donatur atau sponsor. Dalam melakukan perluasan pengaruh gerakan Black Lives Matter dilakukan dengan mengumpulkan bantuan dana dari berbagai cara seperti memberikan donasi melalui website resmi blacklivesmatter.com serta memanfaatkan sponsor di setiap aksi yang dilakukannya. Metodologi penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu descriptive analysis. Sedangkan untuk batasan masalahnya yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2020 dikarenakan gerakan ini masih terus berkembang hingga saat penelitian ini saya lakukan. Kemudian unit analisisnya adalah gerakan Black Lives Matter dengan level analisis di tingkat global.
Hal tersebut didorong oleh penelitian yang dilakukan ini berfokus dalam melihat gerakan Black Lives Matter yang bersifat domestik menjadi gerakan yang mengglobal. Dalam penelitian ini, unit analisisnya yaitu gerakan transnasional dalam melawan rasisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan, dan teknik analisis data dilakukan dengan pengelompokan data dan mengelaborasi menggunakan konsep yang sudah dijelaskan pada kerangka konsep. Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 akan dijelaskan mengenai awal mula munculnya isu Black Lives Matter serta perkembangan gerakan tersebut hingga menjadi gerakan sosial dalam melawan rasisme. Yang ketiga, mengenai gerakan Black Lives Matter di beberapa negara. Yang keempat, hasil analisis gerakan Black Lives Matter sebagai bentuk dari gerakan transnasional, dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.